Makin em, sepemahaman nih di webinar siang hari ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bawa konteks performa toko itu ke platform shop Tokopedia, sebenarnya ada tiga hal besar atau ada tiga hal penting yang perlu kita pahami bersama sebagai seorang seller. Yang pertama, teman-teman tentunya udah mulai ngulik atau mungkin sekarang sudah di tahap fokus dan disiplin mempromosikan toko dan produknya melalui konten. Nah, itu berarti kalau ke arah sana kita ngomonginnya kesehatan akun TikTok. Di mana fokusnya itu adalah pelanggaran konten yang kita lakukan ya melalui akun TikTok kita yang kita tautkan gitu ya. Jadi jangan salah paham nih nanti kalau kesehatan akun TikTok berarti pelanggaran kontennya gitu. Nah, kalau yang operasional tokonya kita sebagai seller itu masuknya apa? Masuknya di rating toko. Nah, di tengah-tengah ini irisannya itu ada yang namanya kesehatan akun toko, teman-teman, di mana kesehatan akun toko ini adalah kombinasi antara kesehatan akun TikTok dan rating toko. Coba tes ombak dulu, teman-teman. Ada yang tahu kesehatan akun TikTok skornya dari 0 sampai berapa? Coba di kolom chat. 24, 100 untuk Kak Cita. Pertama kali nih menjawab Kak Cita ya. Kak Doni juga benar. Oke, kalau kesehatan akut itu kayaknya udah banyak yang di luar kepala. Kita coba ini lebih mudah harusnya ya. Kalau rating toko di shop Tokopedia rentangannya dari berapa sampai berapa? Kalau rating toko teman-teman. 48. Kak Irgi salah. 1 sampai 5 betul ya. Tadi 1 sampai 5 siapa duluan tuh yang jawab? Bentar, 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 bentar. Aduh, Kak Agus pertama. Oke, kalau ini ya, kalau kesehatan akun toko dari berapa sampai berapa? Yuk, tadi udah ada yang jawab yang benar di atas. 48 Kak, betul Kak Irgi. Oke, berarti aku udah lebih tenang untuk maju ke materi-materi yang berikutnya ya, karena teman-teman sepertinya udah cukup familiar ya. Kita next ya teman-teman ya. Nah, pertama yang kita bahas adalah yang sebelah kiri tadi, yaitu kesehatan akun TikTok yang tadi teman-teman udah jawab, skornya bisa 0 sampai 24. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman buka seller center, aku sepertinya yakin kalau teman-teman udah banyak yang tadi betul jawabnya, artinya teman-teman udah biasa ngecek kesehatan akun TikToknya di seller center khususnya di menu pusat kesehatan akun dan di menu pusat kesehatan akun TikTok. Nah, pada saat teman-teman mengakses kesehatan akun TikTok ini di seller center, ini akan ada speedometernya ya, ada dashboard kayak kalau misalnya kita nyetir mobil atau nyetir motor ya teman-teman ya. Ini sama. Teman-teman, kalau misalnya kita membawa kendaraan, nyetir kendaraan gitu ya, dashboard itu kan salah satu fungsinya adalah kasih kita alarm gitu ya. Kita kekencengan. Coba pelan-pelan. Kita kepelanan. Coba dicepetin gitu ya. Sama kayak kesalahan akun TikTok ini. Kalau misalnya speedometernya atau kecepatan kita udah ke angka 20-an atau belasan ke 20-an, artinya kita harus pelan-pelan. Maksudnya apa? Harus dievaluasi lagi apa yang kita lakukan sehingga skor kita segitu tingginya, artinya buruk gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kecil, berarti gimana caranya kita terus maintain pace kita di situ? Apa yang harus kita pertahankan agar skor kita tetap di situ? Gitu ya ibaratnya teman-teman ya. Dan kesehatan akun TikTok ini akan dihitung berdasarkan rata-rata kinerja akun TikTok atau performa akun TikToknya selama 90 hari terakhir. Jadi kalau ada yang tanya, Kak, kapan sih di-refresh, Kak, kapan sih diperbarui pegangannya ini ya? Akan dihitung berdasarkan rata-rata kinerja akun TikTok selama 90 hari terakhir. Kalau udah di hari ke-91 teman-teman ngelakuin pelanggaran lagi, ya udah terus aja ngegulung skornya gitu ya. Intinya kalau misalnya udah kena satu strike gitu ya, dapat skor sekian, ya udah berarti gimana caranya tuh nggak nambah. Agar apa? Agar nanti waktu dihitung lagi 90 hari terakhirnya cepat bersih itu skornya gitu ya. Next, teman-teman, ini adalah penaltinya. Kalau kita ngomongin skor tadi, penaltinya apa sih, bentuk si penegakannya apa sih yang akan diterima oleh seorang seller gitu kan. Nah, ini kita kategorikan berdasarkan poin pelanggarannya, teman-teman. Dari 1 sampai 7 hingga yang paling berat itu 24.
daftarku di chat. Halo hadir, poinku udah 11. Aduh, Kak Nurul. Nah, tadi ya, ingat kalau poinnya udah 11 berarti Kak Nurul bawa mobil atau motornya kecepatan. Ya, artinya kalau cepet-cepet bisa ada kemungkinan nabrak gitu ya atau keserempet dan lain-lain. Makanya harus hati-hati. Oke, di webinar ini kita akan belajar kok gimana caranya, apa aja yang harus kita lakukan atau kita catat agar nggak dapat pelanggaran-pelanggaran ini. Oke, balik lagi ke sistem penegakan untuk akun TikToknya. Batas poin pelanggaran 1 sampai 7 itu bentuknya peringatan, teman-teman. Durasi penegakannya nggak ada karena sifatnya hanya reminder, hanya pengingat, hanya peringatan, resikonya rendah. Nah, masuk ke resiko sedang, ini ada 3 ya. Pertama, 8 sampai 11 poin itu ditangguhkan sementara untuk aksesnya, baik untuk video, live streaming maupun untuk produk showcase. Ya, 12 sampai 24 juga sama tindakan penegakannya atau bentuk penaltinya. 15 sampai 17 poin juga sama. Yang membedakan 3 resiko sedang ini adalah durasi penegakannya, teman-teman. Kalau misalnya 12 sampai 14 itu durasinya 48 jam. Sorry, 8 sampai 11 itu durasi penegakannya 24 jam, kurang lebih 1 hari. Kalau 12 sampai 14 itu 48 jam, jika 15 sampai 17 itu 72 jam. Nah, lanjut ke bawah lagi, merahnya udah mulai pekat ya teman-teman. Ini masuk ke resiko yang tinggi. Ada 2 nih resiko yang tinggi tingkatannya. 18 sampai 20 dan 21 sampai 23. Tindakan penegakannya sama, aksesnya ditangguhkan atau di-freeze ya teman-teman untuk video, live streaming, dan juga product showcase-nya. Bedanya hanya di durasi. Untuk batas poin 18 sampai 20 itu durasi penegakannya 1 minggu. Kalau batas poin pelanggarannya 21 sampai 23, durasi penegakannya 2 minggu. Yang paling berat teman-teman, jangan sampai aku doain teman-teman gak ada di sini yang ikutan webinar, ada di poin ini. Jangan sampai ya teman-teman, itu poin pelanggaran 24. Nah, berpotensi untuk aksesnya video, live streaming, dan product showcase ditangguhkan secara permanen. Ya, teman-teman, artinya apa? Artinya udah nggak bisa beroperasi lagi untuk melakukan konten promosi yang biasanya kita lakukan gitu. Nah, lanjut ya, kita lanjut ke agenda yang ada KKUU 24 padahal bukan produk orang lain, produk sendiri. Aduh, Kak Septina 24 ya. Kalau misalkan 24 gimana? Apakah akunnya diblokir permanen nggak bisa jualan? Kakak, coba nanti dicek di detail skornya. Itu detailnya seperti apa aja, penjelasan pelanggarannya itu apa aja, gitu ya. Kalau udah 24 artinya udah masuk resiko berat, akses menuju video live streaming dan product showcase, saya tadi bilang berpotensi untuk ditangguhkan secara permanen. Kalau misalnya sekarang masih belum ditangguhkan, mungkin masih dikasih kesempatan, tapi hati-hati ya. Coba mulai dibaca penjelasan pelanggarannya seperti apa. Nah, agenda kedua pelanggaran konten, teman-teman. Ini yang jadi bibit-bibit poin pelanggaran teman-teman yang tadi sebelumnya kita udah diskusi bareng-bareng. Ya, penyebabnya itu kurang lebih gambarannya hal-hal yang saat ini sedang teman-teman lihat. Pertama, penggunaan merek tanpa otorisasi, ya, berarti pakai merek atau branded produknya orang lain, gitu ya, dipromosikan, ataupun teman-teman belum melakukan otorisasi merek. Yang kedua, ini salah satu yang paling umum terjadi yaitu pengalihan traffic. Teman-teman mengarahkan interaksi transaksi ke platform lain, baik itu media sosial lain ataupun e-commerce lain atau marketplace lain, ya. Yang ketiga, merokok di dalam konten. Teman-teman yang lagi live streaming, kalau misalnya produknya emang ada unsur-unsur asapnya, silahkan dilihatkan di kamera secara jelas dan gamblang kalau itu dari produk teman-teman. Misalnya diffuser atau apa humidifier, apalagi tuh produk-produk yang ada asap-asapnya ya. Nah, itu ditunjukin aja nih. Misalnya, nih produknya gitu contoh ya. Jadi jangan jangan bikin orang fitnah gitu ya, teman-teman, yang asapnya cuma keluar di kamera barangnya nggak ada. Atau misalnya teman-teman di studio live streamingnya, di tempat live streamingnya ada diffuser, ditunjukin aja gitu ya, biar nggak ada kesalahpahaman. Yang ketiga, mempromosikan produk yang belum boleh dijual. Ini termasuk produk
yang dilarang atau tidak didukung oleh platform Tokopedia. Nah, teman-teman harusnya udah di luar kepala ya, mana yang produk tidak didukung, mana yang produk dilarang. Kalau produk dilarang artinya di Indonesia Raya pasti setuju tidak boleh diperjualbelikan. Ada regulasinya, biasanya ada undang-undangnya, ada hukumnya. Ya, contohnya apa? Obat-obatan terlarang, senjata api, satwa hewan liar gitu ya. Itu nggak boleh. Nah, kalau yang tidak didukung berarti di platform Shop Tokopedia aja yang saat ini belum bisa diperjualbelikan. Mungkin di luar sana bisa. Contohnya apa? Misalnya barang-barang second hand gitu ya, atau thrifted goods gitu. Nah, itu belum bisa, tidak didukung di platform Shop Tokopedia. Next, aktivitas perjudian ini nggak perlu dijelasin ya, udah jelas sekali seperti apa bentuknya. Berikutnya pornografi dan konten sensual, ini juga udah cukup clear. Lalu terlihat dan terdengar suara anak kecil. Teman-teman, buat yang punya baby, punya di rumah ada anak-anak, ada sepupu, ada adik, ada ponakan dan lain-lain, pastikan kalau misalnya lagi live streaming, terutamanya atau lagi konten, jangan di sekitar mereka atau mereka lagi nggak di sekitar kita ya teman-teman ya. Gitu. Ini harus dikontrol masing-masing sih buat yang poin ini ya teman-teman ya. Mungkin kadang-kadang kita nggak sengaja, tapi eh, anak kecilnya lewat atau kedengar suaranya, gitu ya. Berikutnya ini khususnya teman-teman yang ada di kategori fashion terutamanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan kasusnya ada di kategori lain. Kalau misalnya ada produk yang ingin di showcase, ingin ditampilkan, ingin diperkenalkan menggunakan manekin, pastikan manekinnya berbusana ya teman-teman ya, karena nanti bisa indikasi poin yang ke-6 tadi yaitu pornografi ya karena manekinnya kan bentuknya kayak manusia. Oke. Berikutnya adalah menampilkan alat berbahaya dan benda tajam. Hati-hati yang mau ngonten live streaming unboxing, ada gunting, ada pisau ya teman-teman ya. Kalau bisa pas live streaming udah dibuka-bukain ya atau misalnya unboxingnya yang enggak terlalu effort harus pakai gunting dan pisau gitu ya. Terus klaim berlebihan, overclaim. Ini semuanya kategori sepertinya relevan. Intinya, kalau misalnya ingin memperkenalkan dan mempromosikan produknya, klaimnya sesuai dengan apa adanya produk tersebut. Ya, jangan dilebih-lebihkan. Kalau misalnya memang ingin menonjolkan beberapa khasiat atau keunggulan sebuah produk, disertakan aja eh, apa ya informasi pendukungnya kayak misalnya kalau skincare oh ini mengandung niacinamide. Niacinamide itu teman-teman fungsinya itu untuk A B C D E, jadi kalau teman-teman punya masalah kulit A B C D E cocok banget pakai produk ini, siapa tahu cocok gitu ya. Jangan bilangnya kayak oh ini produknya bisa mencerahkan dalam 1 hari. Nah, itu overclaim baru karena kan kondisi kulit orang beda-beda, contohnya seperti itu teman-teman. Nah, sudah di kuis yang pertama, boleh coba kita cek apakah Kak Uli hadir. Oke. Kak Uli, kuis pertama silahkan. Oke, seru banget ya. Langsung banyak yang bertanya. Tapi teman-teman, ini banyak yang tanya sebenarnya lucu nih. Karena kita webinar udah jalan lama ya. Mungkin yang udah sering tanya, udah mulai kebiasa kalau aku malah tanya balik. Misalnya bertanyanya, Kak, saya lagi live tiba-tiba kena pelanggaran. Itu kenapa ya, Kak? Nah, kalau saya biasa tanya balik, pelanggarannya apa dibilangnya gitu teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman kena peringatan atau pelanggaran, coba dicek di notifikasinya, pelanggaran apa yang diberikan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau tanya, tanyanya coba didetailkan dulu langsung aja gitu ya. Kamu kenanya dari sistem dikenakannya apa gitu. Terus kemudian kalau misalnya nanya lagi apa tadi ya, misalnya kalau melakukan pelanggaran dibanding apa enggak, Kak? Ya, kalau teman-teman merasa pelanggaran yang diberikan adalah kesalahan dari sistem nih, maksudnya kita, sebenarnya kita nggak melakukan gitu. Nah, teman-teman saran kita adalah ya wajib banding gitu, supaya nanti poinnya bisa dihilangkan. Tapi kalau memang teman-teman merasa, iya sih emang saya banyakkan diemnya pas lagi live, atau iya sih emang saya bukain baju manekin waktu itu gitu. Nah, itu ya sudah diterima aja, berarti valid untuk pelanggaran yang diberikan. Gitu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya.
Nah teman-teman, ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.